Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Riki Dinata atas sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita akan menyaksikan apa sebenarnya diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Darusman. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk calon guru-guru kita, Pak Darusman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam selalu tercurah kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala SD N012 Sungai Sagu. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, tenaga kependidikan juga di sekolah yang kita cintai ini. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya pemberian emak itu Garusman, ya, Garusman, ya. Garu diambil dari kata pohon gaharu, Pak. Ya, jadi saya lahir di kampung, terus orang tua saya di dalam hutan yang bapak. Jadi nama saya Garusman. Kelas 2 SD namanya Bu Ida. Bu Ida itu merubah nama saya menjadi D, G jadi D, sehingga pada umur 8 tahun itu umur saya berubah, nama saya berubah menjadi Darusman. Tapi nampaknya yang berkedok di atas ganteng, Pak. Berubah pun nama dari G ke D tetap ganteng. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu semua semangat, semangat. Oke, pada hari ini. Oh ya. Semangat Bapak dan Ibu. Izinkan saya mempresentasikan, bukan bermaksud menggurui, tetapi saya dalam keadaan belajar. Dan mohon nanti setelah kegiatan ini, mohon motivasi dan kritik sarannya untuk kemajuan saya ke depan. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini kita di seminasi, seminasi maksudnya diseminarkan, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif? Bagaimana bentuk budaya positif itu? Nanti kita akan coba bahas di sini. Maka saya kena nih Bapak dan Ibu, saya harus baca. Baik Bapak dan Ibu, ini pendahuluan. Sebenarnya tujuan dari Ki Haja Dewantara itu pendidikan untuk saat ini itu berpihak kepada siswa. Dari dulu sebenarnya sudah berpihak, tetapi pada saat ini lebih ditekankan. Bahkan Ki Haja Dewantara itu menginginkan guru itu apa namanya, menghamba kepada siswa. Itulah yang diinginkan oleh pendidikan zaman sekarang. Menghamba kepada siswa. Bagaimana bentuk menghamba itu? Sebenarnya ini sudah pernah kita laksanakan sebelumnya, tetapi namanya saja yang dirubah. Menghamba kepada siswa itu memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya, kemudian mengemukakan pendapat yang beliau inginkan, bagaimana suasana belajar itu yang diinginkannya. Dan Ki Haja Dewantara itu mengibaratkan guru itu seorang petani padi. Jadi kalau ingin
padunya hasilnya bagus, tentu seorang petani memupuk, menyemprot, merawat dengan baik sehingga hasil padi itu bagus. Seperti itu juga guru, dia menginginkan siswanya berprestasi, tentu dia harus memberikan perhatian, motivasi, didikan, dan banyak hal lain sehingga output yang dihasilkan oleh sekolah mendapatkan yang maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, itu saja Bu Andika. Untung ada Bu Andika nih untuk menggeser-geser mouse. Kita masuk ke budaya positifnya. Apa itu budaya positif? Sudahkah sekolah kita melakukan budaya positif? Jawabannya sudah. Sudah Bapak dan Ibu. Ini sudah banyak kita laksanakan. Kemarin saya menyampaikan dengan PP, pengajar praktik atau fasilitator, budaya positif apa yang sudah Bapak laksanakan di sekolah. Banyak yang saya sampaikan, seperti ruang lingkupnya kelas, dan secara umumnya di seluruh sekolah, di keseluruhan ruang lingkup kita itu sudah saya sampaikan. Bahwasanya nilai-nilai positif yang sudah kami laksanakan di sekolah itu banyak. Itu apa contohnya? Contohnya pertama, papan informasi tentang peraturan sekolah itu sudah tertera. Terus yang kedua, anak-anak sebelum mulai belajar itu kami bariskan di depan. Apa tujuannya itu Pak? Untuk mengecek kehadiran, terus kelengkapan siswa. Dan apabila tidak lengkap, ini kami buat sebagai catatan, sehingga untuk masa yang akan datang anak ini bisa berubah. Terus sampai dalam kelas, apa yang Bapak lakukan dalam kelas? Dalam kelas, pertama saya menyuruh atau anak-anak kami di sekolah itu sudah menyiapkan siswanya, kawan-kawannya. Terus apa yang dibaca? Pertama ucap salah doa mau belajar, surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, doa untuk kedua orang tua. Itu sudah kami lakukan. Terus hari Jumat kami karena dibagi 2 agama, ada 2 agama di sekolah kami, itu khusus untuk agama Islam, itu diadakan di lapangan secara bergantian setiap hari Jumat. Dan itu saya sudah jelaskan sampai kepada agama Kristen pun, budayanya itu sudah juga saya sampaikan dengan fasilitator, dan ini sudah kita laksanakan di sekolah. Baik, kita lanjut. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kewajiban atau keyakinan universal secara keseluruhan. Ya, kita melaksanakan itu secara keseluruhan. Terus budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Terus apa saja konsep inti budaya positif? Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin. Saya kalau membahas masalah disiplin ini agak sedikit kena. Jangan ketawa Eri, karena kita agak mirip lah ya. Oke, kita lanjut. Senyum Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah. Saya takut dia marah. Baik, yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan kepada restitusi. Ya. Terus keyakinan kelas. Nah ini, Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Rupanya setelah saya pelajari, window kamera itu kan. Rupanya setelah saya pelajari, di dalam kelas itu ada 2 Pak. Ada 2. Apa 2? Pertama peraturan, yang kedua keyakinan. Apa sih beda antara peraturan dan keyakinan? Peraturan itu sudah ada aturan yang secara keseluruhan sudah dibuat oleh sekolah tentang seragam,
ya, seragam sekolah, jam masuk, jam pulang, jam istirahat itu sudah dibuat oleh sekolah aturan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan budaya keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu rupanya sebelum mulai pelajaran kita membuat semacam kesepakatan. Contoh, kalau di kami yang ikut Zoom itu apa peraturannya? Pertama, kamera harus on, terus tidak boleh meninggalkan ruangan, kemudian interupsi sebelum bicara, dengarkan teman berbicara. Itu di dalam Zoom, tetapi dalam kelas tentu kita membuat juga keyakinan kelas. Salah satunya saya coba terapkan di kelas. Keyakinan apa yang kami buat? Yang pertama, datang ketika guru lain datang ke kelas, itu kamu tidak boleh ribut. Tapi nyatanya belum tuntas. Kemudian yang kedua, apabila berkata kotor seperti mengatakan angka 4 itu kami buat peraturan tentang memukul diri sendiri dengan cara mungkin pukul mulut sebanyak 5 atau 10, dan mereka setuju dengan kesepakatan itu. Setelah itu ketika temannya melakukan kesalahan, yang lain langsung komplain, Pak, si A bercakap tadi tentang 4 Pak. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita bahwasanya kalau berkata kotor itu pukul mulutnya 5. Itulah contoh kesepakatan kelas yang kita buat gitu. Selain dari peraturan tadi yang mengikat oleh sekolah secara universal. Lanjut, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 proses kontrol, kemudian segitiga restitusi. Mohon maaf Pak, agak apa sih? Karena grogi ya juga. Restitusi. Dia restitusi. Restitusi ini bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita menyelesaikan masalah. Contoh, ada siswa terlambat datang ke sekolah. Waktu itu kita sudah mulai membuka pelajaran, terus kita sudah menjelaskan, baru dia datang pertama, dia mengucapkan salam, lalu kita jawab, ya Pak, kemarin kurangnya di sana ya Pak. Dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya, presensia terlambat ya? Iya Pak, mohon maaf. Kita tidak boleh memberi hukuman. Kita persilakan beliau duduk, silakan duduk. Kembali kita sebagai guru melanjutkan pelajaran. Jadi bagaimana dengan presensia yang terlambat tadi? Nanti ada waktunya. Setelah kita menjelaskan pelajaran kita, setelah kita jelaskan, kita kasih latihan, jam sudah habis, nanti siswa tadi dipanggil ke dalam ruangan tertentu atau ke depan, boleh. Apa yang kita tanya? Pertama, mengapa kamu terlambat? Terus dia akan menjelaskan ini Pak, karena semalam membantu orang tua membungkus keripik, misal, membungkus kerupuk sagu, misal ya. Terus kita langsung, karena dia grogi, karena dia takut, kita langsung adakan bahasanya posisi dia itu, posisi anak itu sama dengan posisi kita apabila melakukan hal yang sama. Itu namanya menetralisir. Oh iya nak,
Bapak akan melakukan hal yang sama atau akan juga terlambat seperti pada saat kamu ini terlambat. Begitu. Lalu rasa takutnya, rasa groginya, oh iya, kalau bapak tuh begadang malam, terus dia kerja malam, lambat datang ke sekolah, rupanya sama juga. Akhirnya anak tuh tenang, hilang groginya pak, hilang groginya. Tapi setelah itu barulah nanti kita terapkan, kita sampaikan kesepakatan kelas kita. Iya, baru kita. Jadi baru ada penekanan dengan anak dan kita hanya menyampaikan kesepakatan. Kamu ingat kan kesepakatan kelas kita? Ya pak, maksudnya jam berapa? Sekian. Pulangnya jam berapa? Jam sekian. Dalam kelas itu seperti apa? Jam sekian. Jadi untuk yang akan datang, kamu boleh bantu orang tua, tetapi tidak boleh tidurnya terlalu larut malam. Jadi Bapak berharap untuk masa yang akan datang, kamu tidak terlambat lagi. Itu satu. Kemudian contoh yang kedua, bukan anak saja, saya juga seperti itu. Ketika mengerjakan latihan, terus ada kawan yang menengok, yang menyontek. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya buat, dia contek. Lalu saya emosi kepada yang menyontek tadi. Akhirnya timbullah pertengkaran dan perkelahian. Itu juga masalah, perlu diselesaikan dengan cara yang tadi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita panggil kedua anak itu atau satu orang anak, kita panggil apa masalahnya, kita tanyakan. Rupanya karena menyontek. Jadi untuk menetralkan pikirannya, kita sampaikan juga bahwasanya jika Bapak di posisimu, Bapak juga akan emosi sama seperti kamu. Akhirnya anak tadi tenanglah dia, tenang anak tadi. Setelah dia tenang, barulah kita masuk lagi ke kesepakatan kelas. Sehingga anak yang tadi takut, setelah kita adakan kita adakan panggilan pendekatan, sehingga anak tadi tidak lagi bersalah, tidak lagi merasa takut dan merasa bersalah. Akhirnya anak itu damai dengan baik, sehingga kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu akan berjalan secara maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian dengan itu, mana kopi. Lanjut. Ya. Udah berapa nih Bu Indo waktunya? 22 menit. Oke, lanjut aja Bu Trian. Silakan Trian, lanjut. Nanti ada sesi pertanyaan gitu. Ada. Gantung moderator. Mudah-mudahan tak ada. Ya, ini ada disiplin positif. Ya, disiplin positif. Silakan Bu Andika. Ya. Mengingat waktu Pak, karena kawan-kawan mau ke pasar. Ya. Pertanyaan, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Halo, yang di belakang, Mas Perilis. Dengar Mas Perilis? Dengar.
Ya, karena waktunya sudah jam makan pula nih ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi. Tugas